Om Swastiastu. Selamat pagi Prof. Astawa. Perkenalkan, nama saya Niputu Puspama Sudiatari, nomor absen 8 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Sarana dan prasarana di gudang menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja. Maka dibutuhkan pengelolaan perawatan sarana dan prasarana yang baik. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang memerlukan perencanaan yang baik agar hasil yang didapat juga baik. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana gudang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pemeliharaan berdasarkan waktu dan berdasarkan jenis barang. Yang pertama, ada pemeliharaan berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Contohnya, seperti menyapu lantai, menggunakan sapu, mengepel menggunakan pelet. Dan mengepel lantai juga perlu pelumas agar lantai tetap terjaga dengan baik, terhindar dari debu dan tidak mudah rusak. Yang kedua, ada pemeliharaan berkala, yaitu pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya, seminggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Contohnya yaitu pemeliharaan pembersihan chiller atau kulkas, mesin cuci, serta peletakan barang di rak. Yang kedua, ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, ada pemeliharaan barang bergerak, contohnya yaitu mesin dan alat elektronik untuk melakukan pekerjaan seperti vacuum cleaner dan mesin cuci di laundry. Yang kedua, ada pemeliharaan barang tidak bergerak. Contohnya itu ada membersihkan debu rak, terus ada keran air dan juga instalasi listrik. Terdapat beberapa macam perawatan sarana dan prasarana di gudang, yaitu yang pertama ada time-based maintenance. Time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Contohnya yaitu ada pemeliharaan kulkas dan chiller agar bahan yang disimpan di dalamnya juga ikut terjaga dan tidak terjadi kerusakan. Yang kedua ada condition based maintenance, yaitu penggantian atau pemeliharaan akan dilaksanakan apabila hasil dari prediksi analisa, monitoring, dan pengujian material part kondisinya sudah di luar standar. Tetapi apabila masih kondisi baik, material komponen itu masih layak dipertahankan. Contohnya yaitu penggantian mesin-mesin atau alat yang ada di gudang seperti vacuum cleaner, mesin air, dan lain-lain. Yang ketiga ada breakdown maintenance. Breakdown maintenance adalah jenis perawatan pada mesin yang sudah rusak sehingga tidak beroperasi lagi. Contohnya ketika mesin pompa sedang dijalankan, tiba-tiba kabel bagian penghubung dengan poros bergerak tiba-tiba lepas karena baut kendor, sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian dan pada saat itulah pompa diperbaiki. Dan yang keempat ada reliability center maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat kendaraan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Terdapat beberapa cara pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Selalu memisahkan barang yang rusak dan tidak rusak. Yang kedua, yaitu memeriksa data apakah ada alat yang sudah saatnya diganti atau dilakukan pemeliharaan dan sebagainya. Yang ketiga, selalu memperbaiki barang yang rusak. Yang keempat, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing barang. Yang kelima, ada selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Kita perlu melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana di gudang. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, dapat memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga, dapat menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, ada menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang kelima, ada menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang keenam, dapat mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang ketujuh adalah dapat menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Dan yang terakhir, dapat menghindari kecelakaan kerja. Ketika melaksanakan perawatan sarana prasarana di gudang,
maka perlu dilakukan manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man, atau tenaga ahli, money itu modal, material itu bahan baku, machine itu adalah mesin, dan menit itu adalah waktu yang digunakan, serta metode atau cara. Seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perawatan dan pemeliharaan juga dapat dilakukan dengan penggunaan Computer Maintenance Management System atau CMMS, yang merupakan sistem yang mendayagunakan sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan, maintenance plan, dan unplanned maintenance.